Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah musholla al-muhajirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberikan kesempatan Allah SWT untuk melanjutkan kajian kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang membahas tentang biografi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Al-Imam At-Tirmidzi atau Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, yang mana di dalamnya ada hadis-hadis yang berhubungan dengan biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan majlisul hadis, majelis yang di dalamnya dibacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan salah satu majelis yang mulia, majelis yang penuh barakah, yang mana beberapa ulama bahkan menulis ada 50 faedah tentang keutamaan seorang yang duduk di dalam satu majelis yang mana di dalamnya dibacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam satu kitab tarikh, kitab sejarah, ya, kalau tidak salah ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau menceritakan bahwasanya ketika sekitar abad ke-5 Hijriah pernah terjadi wabah di Mesir, pakebluk corona, bukan corona ya, ya wabah seperti itu, pandemik gitu ya. Jadi terjadi wabah. Maka para ulama Al-Azhar dan juga para thalibul ilmi berkumpul di Masjid Jami', mereka khatamkan Sahih Bukhari. Jadi khataman Sahih Bukhari, ketika setelah selesai khatam, maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawasul dengan amalan khatam Sahih Bukhari. Boleh apa tidak tawasul dengan khataman Sahih Bukhari? Boleh ya. Karena itu masuk tawasul dengan amal soleh, gitu ya. Setelah khatam Sahih Bukhari, ya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawasul dengan khataman Sahih Bukhari tadi, dalamnya hadis-hadis, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala wabah tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka majelis yang di dalamnya dibacakan hadis-hadis Rasulullah SAW termasuk majelis yang mulia di muka bumi ini. Di pertemuan sebelumnya, nggak boleh disentuh ya berarti. Baik, kita lanjutkan. Pertemuan pertama yang sebelumnya kita membahas tentang muqaddimah atau sekilas tentang kitab Syama'il ini, dan kita sudah membaca sekitar 8 hadis dari bab yang pertama, yaitu bab
penjelasan tentang sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bacakan hadis 1 sampai 8 yang di dalamnya ada penjelasan tentang bagaimana fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting ya untuk kita ketahui ya. Terkadang ada orang yang mengaku saya sudah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika disebutkan ciri-cirinya, oh ternyata kok tidak sesuai dengan ciri-ciri yang terdapat dalam hadis yang sahih. Maka bisa jadi yang datang itu bukan Kanjeng Nabi tapi malah setan gitu ya, malah setan. Maka itu penting ketika kita mengetahui bagaimana ciri fisik Rasulullah SAW. Ya, ciri fisik Rasulullah SAW. Sekarang kita masih bab yang pertama yaitu penjelasan tentang ciri-ciri fisik Rasulullah SAW. Sekarang hadis yang ke-9. Ya. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala, berkata penulis kitab Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala, haddatsana Abu Musa Muhammad ibn Muthanna, menceritakan Abu Musa Muhammad bin Muthanna. Haddatsana Muhammad ibn Ja'far, menceritakan Muhammad bin Ja'far. Haddatsana Syu'bah, ya, Muhammad bin Ja'far ini ya, atau Muhammad bin Muthanna ini perawinya Imam Bukhari, ya, termasuk gurunya Imam Bukhari juga. Ya. Haddatsan Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far ini dijuluki dengan Gundar dan beliau juga termasuk perawinya dari kitab Sahih Bukhari. Haddatsana Syu'bah, ya. Syu'bah bin Hajjaj, ya, imam hadis yang ma'ruf. An Simak bin Harb, dari Simak bin Harb. Qala, beliau mengatakan sami'tu Jabir bin Samrah, aku mendengar Jabir ibn Samrah radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhali'al fam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibirnya lebar, ashkalal aini, matanya terbentuk. Ya, apa yang dimaksud terbentuk nanti dijelaskan. Manhusal aqibi, ya, yang terlihat tumitnya. Qala Syu'bah, berkata Imam Syu'bah, qultu li Simak, aku bertanya kepada Simak, ma dhali'ul fam, apa yang dimaksud dengan dhali'ul fam? Qala, maka beliau menjawab, azimul fam, ya, mulutnya besar, ya, mulutnya besar, ya. Dan kemarin kaidah yang kita sebutkan bahwasanya semua sifat yang disifatkan kepada Rasulullah SAW adalah sifat yang bagus. Jadi tidak ditakwilkan kepada sifat yang buruk. Ya, ditakwilkan kepada sifat yang buruk, tapi semuanya ditakwilkan pada sifat yang baik. Ya. Maksudnya bibir yang lebar bukan yang lebar sekali gitu ya sampai terlihat buruk, tidak, tapi yang pas, ya, yang proporsional. Qultu, aku bertanya, ma ashkalul aini, apa yang dimaksud ashkalul ain? Qala tawilu syakil ain. Yang dimaksud adalah tawilu syakil ain, panjang belahan mata. Maksudnya belahan mata itu mata beliau memanjang seperti ini, belahan matanya gitu ya. Jadi bukan bulat gitu ya, bukan bulat besar gitu, bukan, tapi memanjang. Ya. Qultu ma manhusul aqibi, aku bertanya apa yang dimaksud dengan manhusul aqib? Qala qalilul lahmil aqib, beliau mengatakan sedikit daging tumitnya. Ya, jadi tulang tumitnya terlihat besar, ya, tidak dipenuhi dengan daging, ya. Ya, karena beliau tidak gemuk, gitu ya, badan beliau pas, ya, gitu. Ini termasuk beberapa ciri dari fisik Rasulullah SAW. Ya. Kemudian hadis yang ke-10, haddatsana Hannad bin Sirri, menceritakan Hannad bin Sirri. Haddatsana Abthar, ceritakan Abthar ibn Qasim, an Ash'atha, dari Ash'ath, yakni ibn Sawwar, yaitu ibn Sawwar. An Abi Ishaq, dari Abi Ishaq, an Jabir ibn Samurah, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin idhyanin, di malam padang bulan, gitu ya.
malam padang bulan. Jadi di pertengahan bulan gitu ya, ketika bulan sedang sempurna. Di malam padang bulan, wa alaihi hullatun hamra, dan beliau memakai baju berwarna merah. Faja'altu anzuru ilaihi, maka saya pun melihat kepada beliau. Ya, Jabir bin Samurah tadi melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ilal qamari, kemudian melihat ke rembulan yang sempurna tadi. Falahu indi ahsanu minal qamar, dan sungguh beliau sallallahu alaihi wasallam di sisiku lebih indah daripada rembulan. Ya, itu adalah bagaimana keindahan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keindahan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di sini beliau memakai baju merah. Kemarin sudah kita jelaskan penjelasan tentang baju merah ini. Ya. Banyak boleh kita memakai baju merah. Gitu ya. Dan beberapa ulama mengatakan boleh selama tidak yang merah darah, gitu ya. Merah yang tidak ada coraknya sama sekali. Jadi bles ngoten nggih. Polos gitu. Tapi yang merah darah ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i ya, mazhab Syafi'i adalah boleh memakai baju merah, tidak terlarang. Kemudian hadis yang ke-11, haddatsana Sufyan bin Waqi', menceritakan Sufyan bin Waqi'. Haddatsana Humaid ibn Abdurrahman Ar-Ru'asi, dari Humaid bin Abdurrahman Ar-Ru'asi. An Zuhair, dari Zuhair, an Abi Ishaq, dari Abi Ishaq, qala, beliau mengatakan, sa'ala rajulun, seorang bertanya, Al-Bara ibn Azib, kepada Al-Bara bin Azib. Al-Bara bin Azib termasuk sahabat yang seumuran dengan Abdullah bin Umar, ya, sahabat yang seumuran dengan Abdullah bin Umar. Ya, jadi Bara bin Azib ini salah satu kisahnya ketika perang Badar. Ya, beliau sama Abdullah bin Umar datang pada Rasulullah SAW. Ya, kepengin ikut perang. Ini. Akhirnya disuruh bertanding dengan sahabat Ibnu Umar tadi. Saya coba kuat-kuatan gitu ya. Nah, ini uji tanding gitu ya. Ya. Tapi akhirnya Ibnu Umar tidak boleh ikut karena masih belum balik ketika itu. Jadi Al-Bara bin Azib pernah ditanya, akana wajhu Rasulillah, apakah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla saif? Apakah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti pedang? Ya, dalam artian kilatan cahayanya gitu ya. Ya. Kemudian keindahannya gitu ya. Dan ini adalah dalil bahwasanya boleh kita mengumpamakan ya, wajah seorang dengan suatu benda. Ya. Boleh mengumpamakan wajah seorang dengan suatu benda. Ya. Qala, maka Bara bin Azib mengatakan la, tidak, bal mithlal qamar, bahkan wajah beliau sallallahu alaihi wasallam itu seperti rembulan. Ya. Jadi sangat-sangat indah. Ya. Bahkan wajah beliau lebih indah dari rembulan, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhum. Ya. Kemudian yang selanjutnya hadis yang ke-12, haddatsana Abu Dawud Al-Musahifi, dari Abu Dawud Al-Musahifi Sulaiman ibnu Salim. Qala, beliau mengatakan haddatsana An-Nadhr ibnu Shumail, menceritakan kepada kami An-Nadhr ibnu Shumail an Salih ibn Abi Al-Akhdar, dari Salih bin Abi Al-Akhdar, an Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, an Abi Salamah, dari Abu Salamah, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulitnya putih, ka'annama sigha min fiddah, ya, seperti perhiasan dari perak, ya, saking putihnya. Tapi kemarin sudah kita bahas ya, bahwasanya putihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu musyarrabun bil humrah. Ya, jadi bukan putih putih albino gitu, atau putih yang
yang tidak ada merahnya sama sekali. Tapi Rasulullah SAW kulitnya putih yang ada unsur merahnya. Gitu. Makanya distilahkan dengan musyarrabun bin humrah. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya kulit beliau putih seperti perhiasan dari perak. Ya. Rajila sya'ri. Ya. Dan rambut beliau itu tidak keriting dan tidak sangat lurus, ya, bergelombang seperti itu. Rajila sya'ri yang kemarin sudah kita bahas. Ini adalah kesaksian sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian hadis selanjutnya yang ke-13, haddatsana Qutaibah Ibnu Sa'id, dari Qutaibah bin Sa'id qala, beliau mengatakan akhbarani Laits ibnu Sa'ad, menceritakan pada kami Laits bin Sa'ad. Ya. An Abi Zubair, dari Abu Zubair, an Jabir ibn Abdullah, ya, dari Jabir bin Abdullah, ya. Ya. Radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, uridu alayyal anbiya, ditampakkan kepadaku para nabi. Ya. Bisa berkemungkinan ketika beliau Isra atau beliau Mi'raj, ya, ke langit, bisa jadi ditampakkan di dalam mimpi beliau. Ya. Jadi uridu alayyal anbiya, ditampakkan kepadaku, itu bisa terjadi ketika tidur atau ketika Rasulullah SAW Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Fa idza Musa alaihi salam, dan aku melihat ternyata Musa alaihi salam darbun minar rijal. Ya. Beliau seperti manusia umumnya. Ya. Beliau seperti manusia umumnya dalam segi fisik. Ka'annahu min rijali Syanu'ah. Beliau ini mirip seperti orang-orang dari Bani Syanu'ah. Bani Syanu'ah itu salah satu keluarga atau ras atau kabilah di Yaman, ya. Dan Bani Syanu'ah ini ciri-cirinya, ya, salah satu ciri-cirinya adalah orang-orangnya itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, ya. Dan tidak ada yang sangat kurus dan tidak ada yang sangat gemuk. Pokoknya proporsional semua, gitu ya. Tubuhnya proporsional semua, gitu. Itu ciri-ciri laki-laki dari Bani Syanu'ah, ya. Itu hampir seluruh orang sana seperti itu, ya. Jadi Musa itu seperti laki-laki dari Bani Syanu'ah. Wa ra'aitu Isa bin Maryam alaihissalam, dan aku melihat Isa bin Maryam alaihissalam. Fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan, dan ketika aku melihatnya yang paling mirip dengan Nabi Isa alaihissalam, Urwah bin Mas'ud. Ya, Urwah bin Mas'ud itu sahabat Rasulullah SAW, tapi masuk Islamnya terakhir. Ya, masuk Islamnya terakhir. Beliau masuk Islam ketika sekitar tahun 9 Hijriah. Ya. Dan beliau ini yang menjadi duta dari orang kafir Quraisy ketika perjanjian Hudaybiyah. Jadi ketika perjanjian Hudaybiyah beliau masih kafir. Ya, ketika diutus beberapa utusan gitu kan ke Rasulullah SAW, ya, utusan pertama gagal, kedua gagal, dan seterusnya. Sampai terakhir adalah Urwah bin Mas'ud ini diutus untuk bertemu Rasulullah dan para sahabat. Akhirnya ketika Urwah diutus, maka terjadi kesepakatan perjanjian Hudaybiyah. Dan beliau masuk Islam, ya, masuk Islam di tahun 9 Hijriah, ya. Kemudian beliau bersama Rasulullah SAW kemudian pamit izin pulang ke kampungnya, ya, pamit izin pulang ke kampungnya, ya. Kemudian ketika di kampungnya beliau berdakwah, ya, ketika azan sholat, ya, karena kampungnya masih banyak yang musyrik. Ketika beliau azan, beliau ditombak atau dibunuh. Akhirnya beliau syahid di jalan Allah SWT. Ya, jadi beliau wafat ketika masa hidup Rasulullah SAW, ketika berdakwah di kampungnya. Nah, Nabi Isa ini kata Rasulullah SAW mirip dengan Urwah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Wa ra'aitu Ibrahim alaihissalam, dan aku melihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan sahibukum,
Ketika aku melihat Nabi Ibrahim alaihissalam, ternyata yang paling mirip ketika aku lihat ternyata beliau ini mirip dengan diriku, gitu. Kata Rasulullah SAW. Sahibukum di sini maksudnya adalah teman kalian, maksudnya adalah Rasulullah SAW. Ya, jadi Nabi Ibrahim ini mirip dengan Rasulullah SAW. Yakni nafsahu, yaitu diri beliau SAW. Wa ra'aitu Jibril alaihissalam, dan aku melihat Jibril alaihissalam. Fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Dihyah. Dan ternyata ketika aku melihat Jibril, maka yang mirip dengan Jibril adalah Dihyah. Beliau punya sahabat namanya Dihyah Al-Kalbi. Ya. Dihyah Al-Kalbi. Ya. Dari Bani Al-Kalb, gitu. Nah, Dihyah ini sahabat yang pertama dia fasih, ya. Lisannya bagus, gitu ya. Ketika berbicara dia bagus berbicara. Kemudian dia ini tampan, gitu. Ya. Dia ini tampan. Dan ketika datang pada Rasulullah SAW, yaitu Jibril, ya, Jibril kadang datang dengan bentuk manusia. Nah, kalau datang dengan bentuk manusia itu biasanya menyerupai siapa? Dihyah tadi. Ya. Tapi juga Jibril datang pada Rasulullah SAW atau Rasulullah melihat Jibril dengan bentuk aslinya, ya, dengan bentuk aslinya. Ya. Ini adalah beberapa gambaran, ya, tentang para nabi, termasuk di dalamnya adalah Rasulullah SAW. Kemudian hadis selanjutnya yang ke-14, haddatsana Sufyan ibn Waqi', menceritakan Sufyan bin Waqi', wa Muhammad bin Bashar, dan Muhammad bin Bashar, al-ma'na wahid, ya, satu makna. Qala, beliau mengatakan akhbarana Yazid ibn Harun, menceritakan kepada kami Yazid ibn Harun, an Sa'id al-Jurairi, dari Sa'id al-Jurairi. Qala, beliau mengatakan sami'tu Abu Tufail, aku mendengar Abu Tufail yaqulu, mengatakan ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi. Ya. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah tersisa seorang pun di atas muka bumi ini yang melihat atau yang pernah melihat Rasulullah SAW selainku. Jadi Abu Tufail itu adalah sahabat paling akhir yang meninggal di antara para sahabat. Jadi siapa namanya? Abu Tufail, itu namanya. Abu Tufail, namanya adalah Amir bin Wathilah. Dijuluki Abu Tufail, dan beliau adalah sahabat terakhir. Ya, sahabat terakhir yang meninggal. Ya, sahabat terakhir yang meninggal. Maka beliau mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW dan tidak ada tersisa seorang pun di atas muka bumi yang pernah melihat Rasulullah selain aku. Qultu, maka aku bertanya, ya, yaitu Sa'id al-Jurairi tadi. Aku bertanya, sifli, gambarkan kepadaku bagaimana Rasulullah SAW. Qala, beliau mengatakan, kana abyad, beliau ini kulitnya putih, malihan, ya. Kana abyadha, beliau adalah putih, dan malihan, beliau tampan, indah fisiknya. Muqassadan, dan memiliki tinggi yang pas, tidak terlalu pendek dan tidak terlalu tinggi sekali. Tapi kalau dibandingkan dengan sahabat yang rata-rata, beliau lebih tinggi sedikit. Ya, sebagaimana kemarin kita sudah jelaskan, ya, bahwasanya kalau dibandingkan sahabat rata-rata, beliau lebih tinggi sedikit. Tapi tidak tinggi yang tinggi sekali seperti itu. Ini adalah kesaksian Abu Tufail, yang mana beliau adalah sahabat terakhir yang hidup, dan beliau adalah sahabat terakhir yang meninggal setelah wafatnya para sahabat yang lain. Hadis yang ke-15, hadis yang ke-15, hadis yang terakhir dalam bab yang pertama ini. Ya, tapi hadisnya ada yang mengatakan dhaif jiddan, gitu ya. Hadisnya lemah. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman, menceritakan Abdullah bin Abdurrahman. Haddatsana Ibrahim ibn al-Munzir al-Hizami, dari Ibrahim ibn al-Munzir al-Hizami. Qala, beliau mengatakan haddatsana Abdul Aziz ibn Abi Thabit az-Zuhri, dari Abdul Aziz ibn Abi Thabit az-Zuhri. Qala, beliau mengatakan haddatsani Ismail ibn Ibrahim ibn akhi Musa ibn Uqbah, menceritakan kepadaku Ismail bin Ibrahim bin akhi bin
anak dari saudaranya Musa bin Uqbah, an Musa bin Uqbah dari Musa bin Uqbah, an Quraib dari Quraib. Ya. Quraib ini adalah pembantunya Ibnu Abbas. Ya, pembantunya Ibnu Abbas. Jadi sahabat Ibnu Abbas ini memiliki banyak murid. Ya, memiliki banyak murid. Dan kebanyakan muridnya adalah mantan budak. Itu murid-muridnya Ibnu Abbas. Ya. Kebanyakan murid beliau adalah mantan budak. Ya. Ya, termasuk Quraib ini. Quraib itu adalah budak yang dibebaskan oleh Ibnu Abbas, kemudian disuruh ngaji ke Ibnu Abbas. Dan banyak sekali. Ya, banyak sekali murid-murid Ibnu Abbas. Ya, ini termasuk keutamaan juga seorang hendaknya berusaha untuk menyebarkan ilmunya. Ya, kalau memiliki ilmu hendaknya dia menyebarkan ilmunya. Ya. Dan kadang Allah SWT yaitu memberikan jalan untuk menyebarnya ilmu dari suatu hal yang mungkin tidak kita sangka-sangka. Ya. Ibnu Abbas ini beliau menyebarkan ilmu dengan membebaskan budak, kemudian dijadikan muridnya, disuruh dari santrinya. Tapi ada misalkan seorang ulama, ya, Ibnu Malik misalkan, penulis Alfiyah Ibnu Malik terkenal. Alfiyah Ibnu Malik itu nahwu level tinggi gitu ya. Kalau di pondok pesantren, kalau anak sudah hafal Alfiyah itu kumpulan bait syair isinya nahwu sekitar jumlah 1000 bait. Ya. Dan itu kalau orang hafal Alfiyah itu level nahwunya sudah bagus gitu ya. Ya, kalau ajrumiyah itu kan masih dasar ajrumiyah. Gitu ya. Kemudian agak naik lagi meriti. Terakhir Alfiyah bin Malik. Ya. Nah, Ibnu Malik ini konon ceritanya dahulu tidak ada yang belajar, tidak ada yang ngaji nahwu ke Imam Ibnu Malik ini. Padahal beliau itu imam di zamannya dalam masalah bahasa Arab nahwu, tapi tidak ada yang ngaji. Ya. Bahkan diceritakan sampai beliau itu keluar dari rumahnya ngajak orang-orang, siapa yang mau ngaji, ayo tak cari gratis ngaji bahasa Arab gitu ya. Tapi ya nggak ada yang datang gitu ya. Nggak ada yang datang. Kadang ngaji bahasa Arab itu agak ini, kalau lama itu kadang bosen gitu ya. Ya merotoli gitu. Sudah diuji coba gitu ya. Dari zaman ke zaman. Kalau ngaji bahasa Arab mungkin pertama semangat gitu nih. Pertama semangat hadir 30 ya. Khatam kitab yang hadir cuma 1 gitu. Bahkan kalau nggak sampai khatam seperti itu. Ya. Jadi beliau tidak punya murid sama sekali. Ya. Ada beberapa murid tapi tidak lama belajarnya. Termasuk yang belajar adalah Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi itu bukan cuma seorang imam yang terkenal dalam masalah ilmu, alim di zamannya, tapi ketika belajar pun luar biasa. Belajar sendiri didatangi. Iya. Untuk mencari ilmu. Iya. An Quraib dari Quraib. An Ibnu Abbas dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala beliau mengatakan kana Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflajat thaniyataini. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya gigi depannya renggang, ya, agak renggang tapi rapi. Idza takallama ru'yakan nur. Jika beliau berbicara terlihat seperti cahaya. Ya. Ru'yakan nur yakhruju min baini thanayahu. Seperti ada cahaya yang keluar dari mulut beliau, dari gigi beliau. Ya. Jadi beliau ini giginya putih bersih seperti itu ya. Ya. Bahkan beliau orang yang paling cinta dengan siwak. Beliau membersihkan gigi sangat sering. Ketika beliau sebelum wafat, kisahnya masyhur ya, beliau bersama Bunda Aisyah ya, ketika Abdurrahman bin Abu Bakar, saudaranya Bunda Aisyah datang, ada siwak di sakunya, di tangannya, maka Rasulullah melirik. Ya, maka Bunda Aisyah tahu isyarat Rasulullah SAW, kemudian pinjam siwaknya, kemudian dibersihkan. Sebelum wafat beliau masih sempat untuk bersiwak, membersihkan gigi beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi seolah-olah ketika beliau berbicara, maka seperti ada cahaya yang muncul dari gigi-gigi beliau sallallahu alaihi wasallam.
Baik, ini adalah 15 hadis yang membahas tentang ciri fisik Rasulullah SAW secara umum. Kita bicarakan secara umum karena nanti di bab-bab selanjutnya Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala akan menyampaikan secara agak detail. Ya. Dibuatkan bab sendiri seperti bagaimana rambut Rasulullah SAW, ya. Kemudian bagaimana sifat jalannya Rasulullah SAW dan seterusnya. Jadi di awal itu adalah secara umum saja. Ya. Kemudian qala al-musannif rahimahullah taala berkata penulis kitab yaitu Imam Tirmidzi rahimahullah taala. Babun ma jaa fi khatamin nubuwah. Penjelasan tentang stempel kenabian. Ya, penjelasan tentang stempel kenabian. Ya, jadi Rasulullah SAW itu punya cap. Ya, punya cap kenabian. Hadis yang pertama dalam bab ini, ya, hadis ke-16. Haddatsana Abu Raja Qutaibah bin Sa'id, dari Abu Raja Qutaibah bin Sa'id. Qala, beliau berkata, haddatsana Hatim ibn Ismail, menceritakan Hatim bin Ismail, anil Ja'ad ibn Abdurrahman, dari Ja'ad bin Abdurrahman. Qala, beliau berkata, sami'tu Sa'ib bin Yazid, aku mendengar Sa'ib bin Yazid radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, dhahabat bi khalati ilan nabi. Aku pernah suatu ketika pergi bersama bibiku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka bibiku berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna ibna ukhti waji'. Wahai Rasulullah, anak saudariku ini, ponakanku ini sedang sakit. Ya, jadi sahabat Sa'ib tadi ketika itu sedang sakit. Fama saharasi, maka Rasulullah pun mengusap rambutku, mengusap kepalaku. Wada'ali bil barakah, kemudian beliau mendoakan untukku dengan keberkahan. Ya, beliau mendoakan untukku dengan keberkahan. Wa tawaddoa, dan kemudian beliau berwudu sallallahu alaihi wasallam. Fasyaribtu min wudu'ihi, maka saya pun minum dari sisa wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qumtu khalfa dhahri, dan aku berdiri di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa nadhartu ilal khatami baina katifaihi, maka saya pun melihat ada tanda, ya, ada khatam, ada stempel di antara dua pundak beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa mithlu ziril hajalah. Ya. Maka seolah stempel itu seperti telur burung unta. Ya. Di sini ada beberapa faedah. Yang pertama, ya, bosnya, ya, termasuk disyaratkan adalah ketika ruqyah mengobati seorang, maka boleh mengusap anggota yang sakit, seperti Rasulullah SAW tadi mengusap kepala dari As-Sa'ib, dari sahabat Sa'ib bin Yazid tadi. Ya. Kemudian juga disunahkan dalam ruqyah juga mendoakan dengan barokah. Ya. Ya, mendoakan dengan barokah. Jadi ditambahi, bukan coba membacakan ayat-ayat saja, tapi ketika selesai didoakan semoga mendapat keberkahan untuk hidupnya. Dan ini terbukti, ya, pokoknya di dalam Al-Mawahib Al-Laduniyah, ya, syarah dari Syama'il ini yang ditulis oleh Syekh atau Imam Ibrahim Al-Baijuri yang kemarin sudah kita jelaskan. Ya, dijelaskan bahwasanya dalam itu disebutkan bahwasanya Sa'ib ini hidup sampai sekitar umur 95 tahun. Ketika umur 95 tahun tidak ada anggota tubuhnya yang sakit. Bahkan pendengaran, penglihatan masih bagus. Itu doa Rasulullah SAW. Seperti doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Ya. Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia dalam agama. Terbukti Ibnu Abbas menjadi sahabat termasuk rujukan dalam masalah ilmu. Bahkan di zamannya Umar, beliau satu-satunya anak kecil yang hadir dalam musyawarahnya sahabat Umar. Paling yang datang itu adalah sahabat-sahabat besar semua, kibar semua. Tapi terbukti dengan ilmunya. Juga doa beliau kepada sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik itu didoakan dengan keberkahan, ya, untuk harta dan anaknya. Dan terbukti ketika Anas bin Malik hidup, ya, beliau itu punya harta yang banyak sekali, bahkan diceritakan
Bahkan diceritakan ketika terjadi taun, ya, pernah terjadi taun yang menimpa, ya. Dan Anas bin Malik hidup, yang meninggal dari anak keturunannya ada 80 orang. Itu anak turunnya Anas bin Malik, dan beliaunya belum wafat, gitu ya. Dan itu adalah termasuk mukjizat Rasulullah SAW dalam masalah doa. Dan di sini juga menunjukkan bolehnya, ya, bertabaruk dengan sesuatu yang suci dari diri Nabi Rasulullah SAW. Ya, ketika beliau masih hidup, ya. Ketika beliau masih hidup, bukan setelah wafatnya, ya, bukan setelah wafatnya. Ya. Di sini beliau meminum dari bekas wudunya. Ya. Menjadi dalil bahwasanya bekas wudu itu apa? Suci. Kalau dalam masalah fikih, ya, masuk dalam masalah bab tohir, ghairu mutahhir. Suci tapi tidak mensucikan. Boleh untuk dibuat musab-musab suci, tapi untuk berwudu lagi nggak boleh, gitu ya. Ya. Dan di sini beliau melihat stempel kenabian, ya, menurut kesaksian Sa'ib tadi itu berbentuk seperti ziril hajalah. Ziril hajalah itu ditafsirkan, ada dua tafsiran oleh para ulama. Yang pertama seperti telur burung unta. Zir itu adalah bid, telur. Al-hajalah itu burung unta. Dalam tafsiran yang lain, zirul hajalah itu adalah kalau misalkan tenda atau selambu, itu pasti di tengahnya kan pasti ada apa namanya, seperti mentolnya, ngoten nggih. Jadi untuk sebagai pusat dari tenda tersebut. Nah itu namanya zirul hajalah. Hajalah itu tenda atau kelambu. Zirnya itu yang di tengah-tengah ini, gitu. Yang di tengah-tengah, yang di atas biasanya. Jadi kalau diangkat gini kan langsung terbuka seperti ini. Ya, zirul hajalah. Ya. Ya, jadi cukup besar. Stempel kenabian itu cukup besar. Bahkan nanti ada riwayat, ya, hampir segenggam tangan. Ya, stempel kenabian Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya, hadis yang ke-17. Haddatsana Sa'id bin Ya'qub At-Taliqani. Dari Sa'id bin Ya'qub At-Taliqani. Haddatsana Ayyub ibn Jabir. Dari Ayyub bin Jabir. An Simak ibn Harb. Dari Simak bin Harb. An Jabir ibn Samrah. Dari Jabir bin Samrah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau mengatakan ra'aitul khatam baina katifai Rasulillah. Aku melihat stempel kenabian di antara dua pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quttatan hamra, ya, seperti daging yang tumbuh berwarna merah. Misla baydatil hamamah, ya, seperti telur burung, ya, seperti telur burung. Ya. Jadi seperti daging tumbuh, ngoten nggih. Ya, seperti daging tumbuh. Ya, yang menempel kepada pundak Rasulullah SAW. Ya. Ini adalah stempel kenabian. Kemudian selanjutnya haddatsana Abu Mus'ab Al-Madini. Menceritakan Abu Mus'ab Al-Madini. Haddatsana Yusuf ibn Al-Majishun. Dari Yusuf bin Al-Majishun. An Nabi, dari bapaknya, an Asim ibn Amr ibn Umar ibn Qatadah. Dari Asim bin Umar bin Qatadah. An jaddatihi Rumaitsah, dari neneknya yaitu Rumaitsah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau asya'u an uqabbilal khatam. Kalau saya ingin, saya bisa mencium stempel kenabian alladzi baina katifaihi, yang ada di antara dua pundak beliau sallallahu alaihi wasallam, min qurbihi, karena saking dekatnya, la fa'altu, sungguh aku akan lakukan. Dari Rumaitsah ini ingin menceritakan hadis, kemudian di sela-sela menceritakan beliau mengatakan, ya, ketika kejadian itu pundak Rasulullah sangat dekat dengan wajahku, ya. Tapi Rumaitsah itu masih kecil ketika itu, ya. Bahkan saking dekatnya dengan pundak Rasulullah, kalau misalkan saya mau cium stempel kenabiannya saya bisa, saking dekatnya. Ya. Yaqulu li Sa'ad ibn Mu'adz. Ya. Kejadiannya apa? Kejadiannya ketika Rasulullah SAW berkata kepada kepada Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz itu adalah sahabat Ansor, ya. Sahabat Ansor yang beliau meninggal
Ya, meninggal karena terkena panah dalam perang Ahzab, ya. Terkena panah dalam perang Ahzab. Dan beliau disuruh menghukumi Bani Quraidah. Disuruh menghukum Bani Quraidah, ya. Jadi termasuk salah satu keutamaan sahabat Sa'ad bin Mu'adz ini, bahkan ketika beliau hidup yang menjadi hakim adalah beliau, tidak Rasulullah SAW. Maka ketika beliau mengatakan hukuman untuk Bani Quraidah adalah setiap laki-laki yang balik dibunuh dan lainnya dijadikan tawanan. Ya. Nah, ketika Sa'ad bin Mu'adz mengatakan seperti itu, maka Rasulullah mengatakan apa? Sungguh hukummu sesuai dengan hukum dari Allah SWT. Itu adalah keutamaan Sa'ad bin Mu'adz. Ketika itu beliau ada di masjid dalam kondisi terluka, darahnya mengalir terus karena ketika perang Ahzab beliau terkena panah dan pas uratnya sehingga darahnya tidak bisa berhenti. Ya, kalau zaman dahulu belum ada kapas untuk menghentikan darah atau alkohol kan mboten enten. Jadi darah mengalir terus. Ya. Hingga beliau wafat. Yauma mata, ketika Sa'ad bin Mu'adz ini meninggal. Rasulullah mengatakan, ihtazzah lahu arsyur rahman. Ketika Sa'ad wafat ini, singgasana Allah SWT bergoncang karena menyambut roh Sa'ad bin Mu'adz. Ya, saking mulianya sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Dereng adzan nih, belum adzan. Ya. Jadi di sini yang sesuai dengan bab stempel kenabian adalah kesaksian Rumaitsah tadi. Ya, bahwasanya memang stempel kenabian itu berada di antara pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-19, hadis yang ke-19. Haddatsana Ahmad ibnu Abdah Adz-Dzabi. Dari Ahmad bin Abdah Adz-Dzabi, wa Ali bin Hujr, dari Ali bin Hujr, wa ghairu wahid, dan selainnya. Qalu, mereka mengatakan, haddatsana Isa bin Yunus, menceritakan Isa bin Yunus an Umar bin Abdullah maula Ufrah, dari Umar bin Abdullah maula Ghufrah. Qala, beliau mengatakan, haddatsani Ibrahim ibn Muhammad, menceritakan kepada kami Ibrahim bin Muhammad min maladi Ali bin Abi Thalib, dari anak turun Ali bin Abi Thalib. Qala, beliau mengatakan, kana Aliyun, dahulu sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, idza wasafa Rasulullah, ketika mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa dzakara al-hadits bi tulihi, maka beliau menceritakan hadis dengan panjang. Wa qala, kemudian diantara perkataan Ali ketika mensifati Rasulullah, baina katifaihi khatamun nubuwah, dan diantara dua pundak beliau ada stempel kenabian. Wa huwa khatamun nabiyyin, dan itu adalah stempel para nabi, ya. Stempel para nabi. Ya. Akan tapi hadis ini dhaif, ya. Akan tapi masih bisa dihasankan dengan hadis-hadis yang lain karena maknanya sama, ya. Maknanya sama. Ya. Dan itu termasuk juga bukti bahwasanya stempel nabi terakhir, gitu ya. Jadi setiap nabi punya stempel seperti itu, dan stempelnya Rasulullah adalah tanda bahwasanya beliau ini adalah nabi dan beliau adalah nabi terakhir. Ya. Dan beliau adalah nabi terakhir. Ya. Kemudian hadis yang selanjutnya, haddatsana Muhammad bin Bashar, menceritakan Muhammad bin Bashar. Haddatsana Abu Asim, ya, menceritakan kepada kami Abu Asim. Haddatsana Azrah ibn Thabit, menceritakan Azrah ibn Thabit. Qala, beliau mengatakan, haddatsani Alba ibn Ahmar al-Yashkuri. Qala, haddatsani Abu Zaid Amr ibn Khattab al-Ansari, menceritakan kepadaku Abu Zaid Amr bin Akhtab al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Amr bin Akhtab. Qala, beliau mengatakan, qala li Rasulullah SAW pernah berkata kepadaku, ya Abu Zaid, wahai Abu Zaid, udnu minni famsah dhahri, wahai Abu Zaid, mendekatlah dan usaplah punggungku, bersihkanlah punggungku. Famasahtu dhahrahu, maka aku pun mengusap punggung Rasulullah SAW. Fawaqa'at asabi'i 'alal khatam, dan ternyata jari jemariku menyentuh ke stempel tadi. Qultu wa mal khatam, dan bagaimana stempelnya itu? Qala sya'aratun mujtami'at, ya, seperti
rambut-rambut yang berkumpul. Ya. Rambut-rambut yang berkumpul. Ya. Jadi mana yang benar, gitu kan? Mungkin ada pertanyaan. Tadi ada yang mengatakan seperti telur beruang unta. Kemudian berwarna merah. Ya. Kemudian tadi di hadis sebelumnya tadi mithlu baydatil hamamah. Ya. Afwan, hamamah itu adalah telur burung merpati. Ya, afwan. Tadi kita terjemahkan burung, tapi hamamah itu adalah burung merpati. Ya. Berarti kecil. Ya. Berarti kecil. Telur burung unta besar. Terus warnanya merah, tapi di sini kok katanya rambut. Nah, maka Syekh Ibrahim Al-Baijuri menjelaskan di sini bahwasanya ukuran stempel kenabian ini berubah-ubah. Ya, jadi tidak tetap seperti itu, tapi berubah-ubah. Ya, berubah-ubah. Termasuk juga warnanya. Ya, terkadang warnanya berubah-ubah. Ya. Terkadang warnanya berubah-ubah. Nah, tapi di sini yang dimaksud dengan sya'arat dan mujtami'at, ya, ada sedikit, ya, atau sekelilingnya ada rambut-rambut, gitu ya, ada bulunya, ya, di stempel kenabian tersebut. Haddatsana Abu Ammar Al-Husain ibn Harith. Hadis selanjutnya. Haddatsana Ammar ibn Husain ibn Harith ibn Huraith Al-Khuzai. Haddatsana Ali ibn Husain ibn Waqid. Haddatsana Abi qala haddatsani Abdullah ibn Buraidah. Menceritakan kepadaku Abdullah bin Buraidah. Qala sami'tu Abi, aku mendengar bapakku Buraidah. Yaitu Buraidah ibn Husayb. Yaqulu, beliau mengatakan, ya. Ja'a Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, ya, datang kepada Rasulullah SAW. Salman Al-Farisi ini sahabat yang bukan Arab. Jadi beliau bukan asli Arab, tapi beliau asli Persia, Iran. Jadi Iran itu bukan Arab, ya. Ya, dan dikira Iran itu Arab, Mesir Arab, bukan. Mesir itu bukan Arab, Iran pun bukan Arab. Cuma karena ketika dibebaskan di zamannya sahabat Umar, banyak sahabat-sahabat yang tinggal di situ dan juga para pasukan dari Arab, kemudian mereka menikah dengan penduduk lokal. Nah, aslinya bukan Arab, ya, termasuk Persia pun bukan Arab, ya. Persia, Mesir itu bukan Arab aslinya. Salman Al-Farisi datang kepada Rasulullah SAW. Ya, ini kisah tentang Islamnya Salman. Ila Rasulullah SAW. Hina qadimal Madinah, ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah. Bima'idatin 'alaiha rutabun, dengan wadah yang ada kurmanya. Jadi sahabat Salman ini datang pada Rasulullah sambil membawa kurma. Fawadha'a baina yaday Rasulillah, maka beliau meletakkan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau mengatakan, ya Salman, ma hadza? Wahai Salman, apa ini? Ya. Faqala, maka Salman mengatakan, shadaqatun 'alaika wa 'ala ashabika. Ini sedekah untukmu dan juga untuk sahabatmu. Ketika itu Salman masih belum masuk Islam. Karena Salman ini kisahnya mencari-cari agama, gitu ya, mencari-cari agama, ya, di Persia mencari-cari, ya, kemudian pindah-pindah sampai terakhir, ya, dikasih tahu seorang pendeta Nasrani bahwa nanti Nabi itu akan muncul di Madinah, di Yathrib. Ya, maka beliau tinggal di situ, ya, dan akhirnya menjadi budak, ya, menjadi budak di situ. Kemudian membawa kurma tadi, mengatakan ini sedekah. Faqala, maka Rasulullah menjawab, irfa'ha, ya, bawalah wahai Salman, fa inna la na'kulu sedekah, sungguhnya kami tidak memakan sedekah. Yang dimaksud kami bukan Rasulullah dan sahabatnya, ya. Maksudnya kalau para sahabat silakan, tapi kalau ahlul bait tidak makan sedekah. Ya, ahlul bait tidak makan sedekah. Jadi Rasulullah dan juga keluarga beliau. Makanya ketika dalam satu hadis dikisahkan bahwasanya Hasan atau Husain pernah makan kurma sedekah. Ketahuan Rasulullah SAW, maka disuruh muntahkan. Ya, maka Rasulullah mengatakan, buh, ya. Ala ta'lam annana la naqulu as-sadaqah, au kama qala. Ya. Muntahkan. Bukankah kamu tahu bahwasanya kita enggak makan sedekah, gitu.
Ya. Jadi sedekah tidak diperuntukkan untuk ahlul bait. Ya. Sampun Nisa. Oke. Kita lanjutkan sedikit ya, selesaikan hadis ini. Qala farafa'aha, maka Salman pun mengangkatnya. Faja al-ghad bimithlihi, maka besoknya Salman datang lagi. Fawada'ahu baina yaday Rasulillah, maka meletakkan lagi di depan Rasulullah SAW. Faqala, kemudian beliau mengatakan, "Ma hadza ya Salman?" Apa ini wahai Salman? Faqala hadiyatun laka. Ini hadiah ya Rasulullah, gitu. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan pada li ashabi, pada sahabatnya, "Ubsutu tsumma nadhara ilal khatam." Ya. Datanglah wahai para sahabat, makanlah ini. Silakan makan, ya. Ya. Dan Rasulullah juga ikut makan. Ya. Tsumma nadhara ilal khatam. Kemudian Salman melihat kepada kemada tanda tadi, ala dhari Rasulullah, seperti di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amana bihi. Kemudian beliau percaya bahwasanya Rasulullah adalah nabi setelah melihat tanda tadi, ya. Wa kana lil yahud, dan ketika itu Salman adalah budak orang Yahudi. Fashtarahu Rasulullah, maka Rasulullah membelinya bikada wa kada, dengan beberapa dirham. Alan yaghrisa lahum nakhlan, ya, dengan syarat, ya, bahwasanya Salman ini menanam untuk mereka orang-orang Yahudi satu kebun kurma, menanam pohon kurma. Fayamalu Salmanu fihi, maka Salman menanam kebun kurma supaya terbebas dari perbudakan tadi. Hatta tut'ima, sehingga sampai bisa berbuah. Fagharasa Rasulullah, maka Rasulullah SAW an-nakhla, juga menanam beberapa pohon kurma. Illa nakhlatan wahidatan gharasaha Umar, kecuali satu kurma tersisa. Ada satu kurma yang tidak ditanam Rasulullah ataupun Salman, tapi ditanam Umar. Fahamalatin nakhlu min amiha, maka ketika tahun itu semua kurma berbuah. Walam tahmil nakhlatun, kecuali satu kurma, satu pohon itu yang tidak berbuah. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah berkata sallallahu alaihi wasallam, "Masya'nu hadhi?" Ya, kenapa pohon kurma yang satu ini kok enggak berbuah, gitu. Faqala Umar, maka Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, ana gharastuha." Ya Rasulullah, ini saya yang nanam. Satu pohon ini saya yang nanam. Yang lainnya itu kan Rasulullah sama Salman. Tapi yang satu ini yang nanam sahabat Umar. Fanaza'aha Rasulullah, maka Rasulullah mencabutnya sallallahu alaihi wasallam. Fagharasaha, kemudian menanam yang baru. Fahamalat min amiha, ternyata berbuah di tahun itu. Ya, jadi menyusul kurma yang lainnya langsung berbuah. Itu termasuk mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin azan terlebih dahulu, kita lanjutkan setelah itu.
Baik. Kita lanjutkan. Masih pembahasan tentang stempel kenabian yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-22. Qala al-musannif rahimahullah taala, berkata penulis kitab yaitu Al-Imam Tirmidzi, haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Bishr ibn Waddah, haddatsana Abu Uqail ad-Dawraqi, an Abi Nadrah al-Awaqi. Qala, dari Abu Nadrah al-Awaqi, qala, beliau mengatakan, sa'altu Abu Sa'id al-Khudri. Aku pernah bertanya kepada Abu Sa'id al-Khudri an khatami Rasulillah, tentang stempel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni khatamin nubuwah, yaitu stempel kenabian. Faqala, maka beliau mengatakan, kana fi dhahrihi bad'atan nashizatan. Stempel itu ada di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah seperti gumpalan daging yang terlihat, yang menonjol. Itu adalah stempel kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bukan gambar ya. Jadi bukan gambar. Stempel kenabian itu bukan gambar. Tapi adalah berbentuk seperti daging yang menonjol. Hadis yang selanjutnya, haddatsana Ahmad bin Miqdam Abul Ash'ath Al-Ijli Al-Basri. Akhbarana Hammad bin Zaid an Asim bin Al-Hawal an Abdullah bin Sarjis, dari Abdullah bin Sarjis radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau mengatakan, ataitu Rasulullah, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fi unasin min ashabihi, dan beliau ketika itu bersama dengan sekelompok dari sahabatnya. Fadurtu hakadha min khalfi, maka saya pun bergeser ke belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'arafa alladhi urid, maka beliau pun mengetahui apa yang saya inginkan. Fa'alqar rida an dhahri, maka beliau pun menurunkan pakaiannya dari pundaknya, dari punggungnya. Fara'aitu mawdhi'al khatam ala katifaihi, maka saya melihat tempat beradanya stempel kenabian tadi di atas pundak beliau. Mithlal juma', seperti kepalan tangan. Ya. Seukuran kepalan tangan. Haulahu khilanun. Ya. Di sekelilingnya ada seperti daging yang kecil, ya. Ya. Ka'annaha tha'alib, ya. Ya, seperti benjolan daging yang kecil. Faraja'tu hatta istaqbaltuhu, maka saya pun kembali dan menghadap, ya, berada di depan Rasulullah. Faqultu, maka aku mengatakan, ghafarallahu laka ya Rasulullah, semoga Allah mengampuni wahai Rasulullah. Ya. Di sini adalah maksudnya bukan mendoakan ampunan untuk Rasulullah, ya, kecewa atau seperti apa, tidak, tapi bentuk rasa syukur, ya, bentuk rasa syukur, ya. Ghafarallahu laka ya Rasulullah, semoga Allah mengampuni wahai Rasulullah. Kenapa? Karena untuk menenteramkan hati sahabat tadi, Abdullah bin Sarjis tadi, melihat stempel kenabian, ya, untuk menetapkan hatinya dalam Islam. Maka ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diucapkan seperti itu, faqala, maka Rasulullah mengatakan, walaka, dan juga kepadamu. Ya. Dan ini ada petunjuk dalil bahwasanya kalau kita diucapkan kebaikan, ya, penghormatan, salam penghormatan kepada kita, maka kita balas dengan yang sama atau dengan yang lebih baik, ya. Fa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Kalau kalian diberikan penghormatan, maka balas dengan yang lebih baik atau paling tidak yang sama dengannya. Faqala al-qaum, maka orang-orang mengatakan, astaghfirulaka Rasulullah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar untukmu, yaitu mengampunkan, memintakan ampun untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala? Faqala na'am, maka sahabat tadi mengatakan iya. Walakum, dan juga kepada kalian juga. Ya. Bagaimana mungkin kepada kalian juga? Yang bertanya tadi adalah tabi'in, bahkan kan belum bertemu Nabi. Tapi kenapa kok sahabat Abdullah bin Sarjis mengatakan, ya Rasulullah memintakan ampun untukku, tapi juga memintakan ampun untuk kalian. Maka beliau kemudian membaca ayat, tsumma tala hadhil ayah
wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ya. Dan mohonlah ampun wahai Muhammad terhadap dosamu dan juga untuk orang-orang beriman dari yang laki-laki ataupun yang perempuan. Ya. Jadi ini adalah pembahasan tentang stempel kenabian, ya, stempel kenabian. Jadi bahwasanya di dalam atau di pundak Rasulullah SAW, di antara dua pundak beliau ada stempel kenabian, ya, yang mana stempel kenabian tadi, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri, bahwasanya bentuknya berubah-ubah, ya, kadang besar, kadang mengecil, ya, bahkan warnanya berubah-ubah, sebagaimana dalam hadis yang lain. Ya, dan itu bukan gambar, akan tetapi daging yang muncul di pundak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga memberikan manfaat dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menambah semangat kita untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.